Oh, dibuka. Boleh kenalan ya? Emang tunanetra bisa main komputer ya? Jadi kayak gitu loh. Jadi aku ingin lah agak berubah lagi lah, mudah-mudahan harapannya gitu sih. Jadi dia tuh kayak kalau membahas keberagaman tuh egois gitu dari sikap. Kan mungkin pemahaman orang dewasa sama pemahaman yang itulah beda lah gitu. Nah, Oh, dibuka. Boleh kenalan ya? Hai. Hai, perkenalkan nama saya Dea Lestari. Asal saya dari SLBNA Kota Bandung Pajajaran. Saya adalah disabilitas netra dan usia saya 20 tahun. Asal sekolah saya dari SLB Al-Faza Kabupaten Sumedang, Cimanggung. Udah gitu aja. Menjelaskan apa, Bu? Menjelaskan kondisi Dea kayak Kondisi saya netranya low vision, jadi saya bisa lihat warna dan bisa lihat bayangan. Tapi saya tidak bisa lihat bentuk karena saya masih belajar dulu. Saya tuh total semenjak dioperasi saya jadi ada sisa penglihatan dan itu bertahap gitu. Ya. Oh, nama saya Arkan Fadila. Saya berasal dari sekolah Seman 1 Cisarua. Umur saya 17 tahun. Apa asumsi atau persepsi yang kamu dapatkan mengenai orang dengan disabilitas? Asumsinya sih ketika aku menemukan disabilitas kayak ingin membantu, terus sepertinya tuh kayak sejalur gitu, kayak senasib. Jadi ya senang aja gitu kalau ketemu sama disabilitas, apalagi ngobrol. Jadi ada temen lah, ada yang senasib lah intinya gitu. Asumsinya buat yang disabilitas mereka tuh orang-orang yang kekurangan gitu, tapi kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan gitu dari yang Maha Kuasa gitu. Jadi tidak saling membedakan lah gitu intinya kalau asumsi menurut saya gitu. Pernahkah kamu menemukan teman dengan disabilitas dirundung di sekolah? Jika pernah, apa yang kamu lakukan atau apa responmu? Menemukan teman disabilitas kalau dirundung sih belum pernah. Cuman kalau misalkan pernah, respon saya adalah akan membela dia dan akan memisahkan dari mereka yang merundung gitu. Kalau saya di sekolah kebetulan di satu kelas saya ada yang teman saya yang disabilitas dan itu suka dibully lah gitu, dirundung. Tapi respon saya itu membantunya untuk menjauhkan dia dari orang-orang yang jahil gitu, yang nakal. Menurutmu apa yang harus dilakukan sekolah apabila ada temanmu yang dirundung karena memiliki kebutuhan khusus? Harusnya dari pihak sekolah itu
membela ataupun memberikan perlindungan kepada yang dibully, karena jelas-jelas kan di sana ada undang-undangnya, jadi tentang perlindungan disabilitas. Jadi harapannya jika nanti suatu saat bakal ataupun akan ada ya harapannya sih bakal dilindungi gitu, ada perlindungan dari pihak sekolah, ada ketegasan lah. Ya, saya juga setuju dengan Dea ya. Jadi pihak sekolah harus mempunyai aturan-aturan baru gitu, atau mempunyai perlindungan bagi orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Apa pengalaman baik yang pernah kamu alami ketika kamu melihat orang dengan disabilitas, baik itu secara langsung atau tidak langsung, melalui media sosial atau dirundung? Saya pernah lihat dulu bukan di sekolah yang sekarang sih, di sekolah asal saya. Ada yang dirundung, kebetulan kan dia disabilitasnya tuh kayak intelek gitu. Nah, dia tuh dirundung sama temennya gitu, sesama intelek juga, saling ledek. Nah, aku tuh ya berusaha untuk memisahkan, karena mereka tuh ya mungkin disabilitas netra sama itu kan beda. Jadi ya mungkin dia tuh kurang ngerti sama apa yang saya sampaikan. Jadi saya mencari perlindungan aja ke guru gitu, ini gimana gitu, cari solusinya. Ataupun untuk memisahkan supaya si orang itu nggak dibully terus sama teman-temannya gitu. Kalau saya seperti tadi di sekolah pernah ada yang teman saya dirundung gitu. Itu waktu saya itu kelas 10 gitu. Itu belum tahu dia itu berkebutuhan khusus gitu. Tapi setelah mereka yang membuli tahu gitu. Jadi mereka tuh bersatu gitu. Jadi saling kerjasama gitu di sekolah gitu. Ketika kamu berkomunikasi dengan orang dewasa, apa hal yang kamu tidak suka? Misalnya perilaku, sikap, kebiasaan, dan lain-lain ketika membicarakan atau membahas mengenai keberagaman. Yang saya tidak suka dengan orang dewasa tuh, jadi dia tuh kayak kalau membahas keberagaman tuh egois gitu dari sikap. Kan mungkin pemahaman orang dewasa sama pemahaman yang itulah beda lah gitu. Nah, jadi si orang dewasa tuh kayak gimana ya, kayak sok kita ngerti, jadi kayak gitu aja lah gitu, kayak sok kan saya itu udah lebih dewasa dari kamu ya, harusnya kamu tuh gini, jadi kayak seolah-olah tuh kayak mengatur gitu, harusnya kan dikasih tahu bla 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 gitulah. Dari hal yang tidak saya sukai dari membicarakan atau membahas mengenai keberagaman itu tentang tentang suku mungkin ya. Biasanya mereka tuh membicarakan atau meninggi-ninggikan sukunya gitu. Jadi merendahkan suku, bukan merendahkan sih. Jadi membandingkan sukunya dengan suku yang lain gitu. Tapi suku dia itu lebih tinggi gitu derajatnya. Terus saya suka nggak suka gitu. Saya tidak suka dengan pembicaraan tersebut. Apa yang kamu ingin pelajari di sekolah mengenai inklusi sosial? Tentang komputer bicara. Karena kan sekarang ada ya tuh di umum untuk kayak penerimaan hak disabilitas gitu ya, ada yang sekolah ya hanya di umum tapi dia disabilitas. Nah, aku tuh ingin di umum juga diadakan kayak komputer bicara, kayak braille gitu, soalnya kasihan karena setahu aku gitu ya,
tidak semua ada komputer bicara gitu di umum. Bahkan gurunya sendiri tuh tidak ngerti bagaimana sih cara mengoperasikannya. Emang tunanetra bisa main komputer ya? Jadi kayak gitu loh. Jadi aku ingin lah agak berubah lagi lah, mudah-mudahan harapannya gitu sih. Yang aku ingin pelajari di sekolah mengenai inklusi sosial, tentang apa ya, mempelajari ini apa yang untuk teman-teman netra tuh apa namanya? Braille. Ya, yang itu tuh. Itu menurut aku apa ya? Sangat menarik dan bisa membantu juga untuk murid-murid yang normal juga bisa membantu murid-murid yang disabilitas gitu. Jadi kita saling membantu gitu. Memang pelajari itu dulu. Yang terakhir, apa saja kebaikan yang pernah kamu lakukan? Kalau bicara kebaikan, pastilah semua orang pernah melakukan kebaikan. Nah, kebaikan yang saya pernah lakukan adalah ketika di keluarga membantu saudara yang mungkin kekurangan atau misalkan butuh menjamin baju ataupun misalkan butuh uang gitu. Kalau misalkan saya ada ya pasti saya bantu. Terus kalau misalkan sama teman-teman yang lain, paling kalau ketika teman-teman netranya yang total, kan saya yang paling mending bisa lihat warna jalan. Saya bisa membantu mereka dan mengarahkan mereka gitu. Kebaikan yang pernah saya lakukan ya secara umum banyak ya, tapi ada yang menurut saya ini menyentuh gitu. Ya waktu itu saya jalan-jalan dengan teman saya dan kebetulan pas di perjalanan saya menemukan kakek-kakek sedang menjual pisang. Itu pisangnya masih penuh, belum terjual habis. Nah sudah itu saya turun dari mobil dan membeli pisang tersebut semuanya gitu, diborong. Jadi kita sama teman saya sama teman-teman saya tuh patungan gitu untuk membeli pisang itu.